Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mulai ibadah streaming dari HKBP Distrik 31 Medan Utara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihinilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu ini, Minggu Rogate, 17 Mei 2020, tertulis dalam 1 Tawarikh 17, dimulai dari ayat 16 sampai 27. Saya akan membacanya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar di dalam dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya
dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik khotbah kita adalah doa ucapan syukur. Dan nama minggu kita adalah Rogate, yang artinya berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Santo Benedikt membuat frasa ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Orang yang membuat ora et labora menjadi motto hidupnya, dia adalah orang yang rendah hati. Maksudnya, ia mau mengakui keterbatasan tangannya untuk bekerja, dan ia mau mengakui keterbatasan kakinya untuk melangkah, dan ia mau mengakui keterbatasan akal budinya untuk berpikir. Ora et labora adalah etos hidup bagi orang yang tidak berpangku tangan, yang hanya berdoa saja. Karena Tuhan tidak mau mengambil alih sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab makhluk ciptaannya. Ora et labora menjadi energi kerja lebih berlipat ganda, karena kerja merupakan bagian dari doa. Bekerja tanpa berdoa bagaikan tubuh tanpa jiwa, karena bekerja untuk makanan tubuh, dan berdoa adalah makanan jiwa. Saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus, khotbah untuk kita pada minggu ini diambil dari 1 Tawari 17 ayat 16 sampai 27. Ini berbicara tentang doa ucapan syukur yang mengajari kita bagaimana kita berdoa. Dan yang kedua, mengajari kita bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Mari kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana kita berdoa. Di dalam nats yang kita baca tadi, dikatakan oleh Daud, siapakah diriku ini? Siapakah keluargaku? Yang mau dikatakan oleh Daud, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kenalilah dirimu, kenalilah keluargamu. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 4, saudara-saudara, Nabi Nathan membuat cermin melalui cerita fiksi
agar Daud melihat dan mengenal dirinya akan kejahatan yang dilakukan terhadap Uria dan Betseba. Nathan mengarang cerita di depan Daud tentang seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya ini banyak sekali dombanya, sedangkan orang miskin ini hanya mempunyai seekor domba betina. Si miskin ini sudah menganggap dombanya itu seperti dirinya. Makan atau minum, bahkan tidur pun si miskin ini bersama-sama dengan dombanya. Tidak pernah dipisahkan dari tuannya. Pada suatu saat si kaya kedatangan tamu dan dia memotong domba dari si miskin itu. Dia tidak memotong salah satu dari domba yang dia pelihara. Si miskin itu tidak melawan karena dia tahu bahwa si orang kaya itu bisa berbuat apa saja oleh karena kekayaannya. Nathan berkata kepada Daud, menurut saya itu tidak adil. Bagaimana menurut raja? Daud marah dan murka terhadap cerita fiksi itu dan berkata, tangkap si orang kaya itu dan jatuhkan hukuman mati dan denda 4 kali lipat. Berikan kepada si miskin dari harta si kaya itu. Orang yang tidak mempunyai belas kasihan harus dibunuh. Itulah kata Daud. Nathan berkata, jika engkau Daud berkata menghukum mati orang kaya di dalam cerita itu, tidak ada yang bisa menghalangi perintahmu, tetapi Allah pemurah dan pengasih mengampuni engkau dan dosa-dosamu. Engkau masih diberikan kesempatan melayani Tuhan dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Maka Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Oleh sebab itulah, kalau kita berdoa bercerminlah kepada Tuhan, apakah saya sudah layak untuk meminta, atau permintaan itu sudah cocok sama saya dan keluarga saya. Artinya saudara-saudara, kalau kita mau berdoa, kita kuduskan, kita sucikan dulu hidup kita, karena kita akan berhadapan dengan Yang Maha Kudus. Sehingga permohonan kita itu, doa kita itu akan sampai kepada Yang Maha Kudus, dan Dia akan mengabulkan permohonan kita karena kita telah disucikan dan permohonan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita mengucap syukur? Apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita? Daud mau mempersembahkan sebuah bait Allah untuk Tuhan. Namun Tuhan tidak menerimanya, sebab Tuhan tidak mau disogok, sebab Tuhan tidak mau dan tahu mana ucapan syukur yang sungguh-sungguh.
Tuhan juga tidak mau akan persembahan kita yang tidak baik. Yesaya pernah berkata dalam Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Oleh karena pertobatan Daud, maka Tuhan menerima persembahan anak Daud yaitu Salomo. Dialah yang mendirikan bait suci Allah di Yerusalem. Jadi ucapan syukurmu berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan dari khotbah kita, berdoalah dan bekerjalah di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Jangan hanya berdoa tetapi tidak bekerja. Karena Tuhan berkata, saudara-saudara, selalu dalam doa. Tetapi Tuhan juga berkata supaya kita pergi ke seluruh bumi untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah berdoa dan bekerja, itulah kehidupan orang Kristen, sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Benediktus. Dan yang kedua, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kita saudara-saudara karena dosamu, dosa kita, penyakit kita telah dihapuskan, telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan segala kebutuhanmu, bahkan sampai kemuliaanmu telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya di sini, tetapi kemuliaan untuk selama-lamanya telah diberikan kepada kamu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan maha pengasih dan pemurah. Kami adalah orang berdosa yang tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Tetapi karena Engkau adalah pengampun, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan bersyukur kepadamu. Segala pujian dan syukur kami dan doa kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau akan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami sampaikan doa kami yang kurang dari sempurna ini. Amin. Kita memuji Tuhan dengan Marende nomor 814 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita ini.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kami pendeta Distrik 31 Medan Utara, Preses, dan juga pendeta Jeremia Mabar, beserta dengan song leader dan pianis, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Horas.